Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Grup band yang paling ditunggu, bahkan ini bisa konsernya satu kali dalam sejarah di Indonesia. Nanti bulan November 2023, tapi sepertinya euforianya sudah terasa sampai sekarang. Bahkan bukan hanya orang yang ingin berebut tiket, yang bela habis-habisan ingin nonton langsung, ada juga pihak yang malah menghembuskan sebuah informasi karena persaudaraan alumni 212 merasa kita punya data, kita punya bukti bahwa grup musik asal Inggris ini Coldplay mendukung LGBT. Ini yang jadi kontroversial dan ramai hingga kini. Iya, ramainya tidak hanya kemudian kedatangan Coldplay Indonesia yang ditunggu-tunggu selama beberapa tahun terakhir, tapi polemik ini yang kemudian dihembuskan. Belum lagi kita sering melihat dalam setiap konser Coldplay, Chris Martin selaku vokalis juga kerap mengibarkan bendera pelangi, bendera kaum LGBT yang dianggap oleh sebagian pihak ini memang bertentangan dengan Pancasila. Bak Buah Sibalakaba, kita akan bahas tuntas hal ini di meja Catatan Demokrasi. Sebelum kami mengenalkan sejumlah narasumber kami juga ingin mengenalkan telah hadir di studio sejumlah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nanti kita libatkan untuk berinteraksi, bertanya langsung dengan narasumber kami di sini. Jadi sebagai mahasiswa, manfaatkan sebaik mungkin kesempatan ini ya, teman-teman ya, untuk langsung kira-kira bertanya kepada siapa ini. Langsung saja, Maria. Langsung saja kita perkenalkan sudah hadir di studio Catatan Demokrasi ada Bang Abu Janda, Perbadi Arya, pegiat media sosial. Selamat malam, Assalamualaikum Bang. Dan juga sudah hadir Kiai Haji Taufik Damas, Wakil Khotib Syuriah PWN UDKI Jakarta. Assalamualaikum. Sudah hadir juga pendakwah sekaligus musisi juga ini, ada Dery Sulaiman. Selamat malam Ustaz. Kami juga menghadirkan pengamat musik Bang Aldo Sianturi. Selamat malam, Bang Aldo. Kemudian ada Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia Pusat. Terima kasih banyak Pak Kiai Holil Nafis sudah hadir malam hari ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Dan ini dia yang kita tunggu-tunggu dari Wasekjen PA 212 Bang Novel Bamumin yang mengembuskan dan menjadi polemik, menjadi perbincangan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Novel Bamumin. Assalamualaikum Bang. Butuh penjelasan langsung. Kita langsung ke Bang Novel. Bang Novel, musik itu kan selera. Setiap orang punya grup band yang mereka cintai. Mereka hanya mendengar lirik dan menikmati lagunya. Tapi kenapa PA 212 bisa terpikirkan untuk mengaitkan antara band legend Coldplay dengan kelompok LGBT? Buktinya mana Bang? Kok disangkut pautkan? Langsung silahkan Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini kita bisa bertemu lagi, berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan malam ini bisa memberikan solusi. Apa yang tadi disampaikan dan kita sudah melihat langsung dengan mata kepala sendiri. Yang sebenarnya nggak perlu dijelaskan. Bahasa tubuh itu sudah jelas bahwa secara langsung kita melihat dikibarkan bendera daripada LGBT. Sementara data yang kita dapat, Chris Martin ini dibesarkan dan memang dari keluarga homoseksual. Dan mengalami semua itu merasa Chris Martin ini homoseksual ini benar-benar sudah nggak bisa diterima masyarakat. Kemudian bangkit Chris Martin ini setelah 15 tahun untuk mempromosikan daripada LGBT. Karena dikatakan LGBT bukan akhir dari segala-galanya. Itu mungkin kalau di negaranya. Tapi di Indonesia ini beda. Kita ini berdasarkan para pendiri bapak bangsa, begitu juga ibu-ibu bangsa semuanya sudah sepakat. Untuk Pancasila ini menjadi rujukan kita, pedoman kita untuk hidup kebersamaan. Untuk sama-sama merajut kebersamaan, merajut persatuan, semuanya itu di bingkai dan di bawah. Semuanya itu di atasnya harus kita tunduk kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa jelas menolak Zionis. Ketuhanan yang Maha Esa jelas menolak ateis. Ketuhanan yang Maha Esa jelas menolak komunis. Ketuhanan yang Maha Esa juga sangat menolak daripada LGBT. Karena LGBT ini penyakit kejiwaan, penyakit medis, dan ini adalah tindakan kejahatan. Karena tindakan kejahatan ini ada, yaitu bisa daripada termaktub dalam pasal-pasal KUHP, undang-undang KUHP yang ada. KUHP itu pasal 414 itu sudah menjerat daripada pelaku-pelaku LGBT. Ada pasal 1, 2, 3 baik yang secara terang-terangan, kemudian mendistribusikan, kemudian juga ada korban.
Artinya ada yang dikorbankan orang tua atau pasangannya, itu menjadi korban. Dan itu bisa dilaporkan. Nah, LGBT ini kita melihat ini sudah dipromosikan. Ini merupakan Promosinya publikasi. seperti apa? Bentuk Promosinya seperti adalah bendera yang dikibarkan. Bendera Pada yang saat dikibarkan konser. itu adalah suatu ajang promosi. Dan ini dalam syarat Islam LGBT ini sangat ditindak tegas. Hukumannya mati, nggak ada tebusannya buat LGBT adalah hukuman mati. Nah, untuk itu kita juga melihat realita yang ada. Kemarin Blackpink itu dihadirkan sudah merusak daripada stadion daripada GBK. Erick Thohir juga sudah menjelaskan untuk jangan sampai dipakai lagi ini GBK karena kemarin sudah di stop yang namanya Blackpink itu sudah merusak. Nggak ada untungnya kita. Masih banyak lagu-lagu Indonesia yang luar biasa bagus, terutama Indonesia ini kaya dengan lagu, termasuk Bang Dery yang dari lagu-lagu yang boleh dikatakan rock bisa berubah menjadi religi. Ini masak yang kita nikmatin. Indonesia ini kaya seni, kaya dengan lagu. Nggak mesti kita harus mengikuti daripada budaya-budaya luar, apalagi membawa pesan-pesan LGBT. Banyak di sini lagu yang enak, apalagi sedang saat ini El Corona, yaitu pantun janda. Saya demen banget tuh. Iya, saya juga nyanyi, saya juga sering karaoke gitu. Tapi kan Lagunya orang-orang lagu suka pantun karena janda. gaya bermusik, Bang. Iya. Cara dia bernyanyi. Ya, kita aksi nggak, panggungnya Islam ini nggak yang melarang. dinikmati. Islam nggak melarang untuk berkesenian. Dengan iman kita hidup selamat, dengan ilmu terarah, dengan seni hidup menjadi indah. Tapi harus tunduk. Harus tunduk semuanya itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Negara ini sudah final, jangan lagi kita bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah sudah final, untuk itu sama-sama. Nah, kita mengharap kepada pemerintah, kepada orang-orang yang berkaitan dengan hal ini, orang-orang penguasa untuk bisa menyetop. Karena kita melihat Lady Gaga yang dibawa pesan ateis. Bukan ateis saja, Lady Gaga menyembah setan. Begitu juga yang namanya kemarin itu ada Miss World. Miss World ini nggak sesuai dengan budaya, tapi kita nggak melihat juga dari sisi agama, kita juga mungkin nggak bisa juga melihat daripada sisi hukum, tapi kita juga melihat harus menjunjung tinggi adat ketimuran. Adat ketimuran ini kita junjung tinggi tentunya semuanya dalam rangkaian Bhinneka Tunggal Ika itu, filosofinya Bhinneka Tunggal Ika itu ada di bawah. Yang di atas apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita harus menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa untuk menolak daripada LGBT. Nah, saya meminta kepada pemerintahan untuk bisa berbuat adil. Apalagi ini nanti hati-hati November eskalasi politik memanas. Itu sangat dahsyat. Ini kita bisa dihadap-hadapan dengan kepentingan politik. Menjadi komoditi politik yang akan ditunggangin. Nanti itu akan menjadi simbol ataupun pangkal tolak untuk kita terjadi gontok-gontokan, Bang perpecahan Novel, belahan. mohon maaf, Untuk menghindari sebelum kejadian-kejadian belok itu, ke politik, lebih baik ditolak. Bang Lady Novel. Gaga bisa ditolak. Baik, Bang Novel kalau mengatakan memang mempromosikan LGBT. Tapi kan kita sebagai halayak juga punya penilaian. Iya. Kita punya pendirian sendiri. Gak mungkin ketika nonton konser langsung datang ke stadion GBK, nanti langsung belok menjadi ikut komunitas itu. Betul. Tidak bisakah kemudian kita hanya menikmati musiknya saja tanpa kemudian terpaut dengan isu yang didukung? Nah, saya balikin lagi, kenapa kalau menikmati ini bawa musik aja, nggak usah bawa kampanye-kampanye LGBT. Saya balikin lagi. Kenapa harus membawa LGBT? LGBT banyak ditolak, Malaysia berani menolak. Kemarin di Qatar kemudian ada simbol-simbol LGBT ditolak. Nah, ini LGBT kan saya bilang suatu kejahatan, suatu penyakit yang harus diobatin. Jangan membudayakan atau menternakan daripada LGBT. Karena itu adalah LGBT adalah tindakan-tindakan lebih daripada binatang. Binatang saja jantan sama jantan nggak kawin. Ini manusia yang sudah diberi akal pikiran, kok laki sama laki kawin, perempuan sama perempuan kawin. Ini lebih daripada anjing, saudara. Udah berbahaya. Ini penyakit yang harus disembuhin, bukan harus didukung, bukan harus untuk dilestarikan peternakan LGBT ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ya, saya Terima ingin kasih. dengar komentar dari Abu Janda. Anda sepakat juga apa yang disampaikan oleh Bang Novel bahwa pemerintah harus menstop lah Coldplay dengan berbagai isu LGBT-nya. Udah giliran gue nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi. Ini ada Ustadz Ana di NU, ada Kiai Ana di MUI. Ini salam takzim juga buat ini Ana, ini ngefans berat nih dulu. Ini metal ini dulu nih. Cuman udah hijrah. Ini juga Ustadz. Jadi ini Ustadz semua nih di meja. Yang kejauhan cuma Ana. Jadi izin Kiai, ini Ana mau share dikit berita dari Arab soal LGBT ya. Jadi ini Tempo 7 Mei 2023 berjudul Arab Saudi izinkan turis LGBT masuk Saudi. Sumbernya dari situs pariwisata Saudi, visitsaudi.com. Tertulis kayak gini. Everyone is welcome to visit Saudi Arabia and visitors are not asked to disclose personal details. Artinya apa? Artinya siapa saja Kiai boleh mengunjungi Arab Saudi, tidak peduli aliran, agama, ras, suku bangsa, ataupun orientasi seksualnya. Artinya apa? Artinya LGBT boleh tidak mengunjungi Arab Saudi? Boleh. Boleh. Yang tidak dilarang di Arab Saudi itu adalah perilakunya.
Tat. Nah, itu Di Arab udah Saudi, jelas. nah. Iya. Sebentar, Izin, Bang Novel. Kita dulu, kasih kesempatan nanti. dulu, Bang Novel. Nanti bergantian. Jadi yang nggak boleh itu, yang dilarang di Arab Saudi itu adalah perilakunya. Orangnya boleh datang nggak? Orangnya boleh nggak hidup di Arab Saudi? Boleh. Begitu juga termasuk Qatar, Tat. Kiai, kemarin lagi Piala Dunia. Itu Qatar, apakah Qatar melarang LGBT nonton bola? Enggak. Qatar tidak melarang LGBT nonton bola. Yang tidak boleh itu adalah mengibarkan bendera di pelangi di stadion selama pertandingan atau pakai kaos gambar pelangi di pertandingan. Ya. Begitu juga ini berlaku nih, Tat. Afwan, Tat, ini berlaku juga di Emirat Arab, Dubai, di Abu Dhabi. Semua negara-negara Arab tidak melarang ada LGBT tinggal di negaranya. Tapi kita Indonesia, kita bukan Arab, kita bukan Dubai, ini bukan cuma Qatar buat dan komparasi, lain-lain. karena sesama negara Islam ya. Sesama negara mayoritas Islam ya. Jadi sekali lagi yang dilarang di Arab itu adalah perilakunya, bukan orangnya. Ya, artinya apa? Artinya negara-negara Islam Arab ini aja Kiai ya sudah menghargai hak para LGBT. Artinya apa? Mereka punya hak sama seperti manusia lain pada umumnya. Oke? Dengan catatan selama mereka tidak melakukan berperilaku asusila. Selama mereka tidak mempromosikan LGBT terhadap orang lain. Itu jelas. Jelas ya. Jadi yang dilarang itu mempromosikan sama berlaku asusilanya. Jadi gini Tat, di negara-negara Islam Arab aja ini udah fleksibel Tat toleransi terhadap kaum LGBT. Sekali lagi selama mereka tidak melanggar norma agama dan selama mereka tidak mengkampanyekan LGBT di negaranya. Afwan Tat, Islam duluan mana di Arab sama di Indonesia? Duluan di sono kan? Kita yang belakangan kenal Islam, kenapa kita lebih kaku dan lebih rempong? Ya dibanding, ya nih Afwan Tat. Arab asli, yang Arab asli di sono makin maju pikirannya. Kita yang Arab KW makin ke zaman batu gitu loh, parabil pikirnya. Bahaya ente ngomong Arab KW ini bisa dijerat hukum. Iya, ini ibarat. Ah, ini Sarah ente ngomong bahaya. Ibarat ente. kita kan buat Coba jelasin Arab KW apa asli itu di sono. maksudnya? Apa? Yang Arab asli di sono. Bahaya ente ngomong Arab KW. Siapa Jadi yang ada maksud Arab gini, KW? maksud Anda jangan dikit-dikit Nggak bisa, demo, ini harus jangan dijelaskan. dikit-dikit, Anda harus memberikan klarifikasi jangan Arab KW. dikit-dikit digeruduk. Jangan Hati-hati. dikit-dikit digeruduk. Justru di sini Ya. kontribusinya Arab KW Gini, justru Tar. Silakan kontribusi dijawab terhadap dulu. kemerdekaan. Anda selesai dulu. Ya. Hati-hati Jadi Anda maksud kalau Anda gini, bisa jangan jerat hukum dikit-dikit Anda. Kita kasih kesempatan, didemoin, Bang Novel. jangan dikit-dikit Kita tuntaskan digerudukin. terlebih dahulu. Kesannya nih bangsa kita tuh maaf nih, ya nggak bisa fleksibel gitu, nggak bisa toleransi. Kesannya malah jadi kayak agak primitif terbelakang gitu loh Tat. Apa-apa tuh harus dengan cara-cara yang sangat-sangat penuh dengan tidak adab gitu loh. Tapi kalau simbol LGBT, Malu, bendera. enggak, ini anak-anak, gue lagi jelasin. Jadi Oke. maaf ya, ini malu lah kita sama Saudi, malu sama Qatar yang udah duluan Islam, mereka aja santuy Tat. Mereka tuh santuy Tat. Sekarang kita balik ke Coldplay ya. Vokalis Coldplay, Chris Martin ini Kiai, memang pernah menyatakan dia dukung hak para LGBT. Itu memang dia pernah nyatakan. Dia mendukung hak para LGBT ya. Tapi itu perlu dicatat ya, itu pribadi personilnya. Tat, pribadi personilnya Kiai. Yang penting tidak ada promosi dan kampanye LGBT dalam lirik dan musik lagu Coldplay. Nggak ada. Sekali lagi, jadi itu pribadi personilnya. Karena menurut saya itu yang penting adalah tidak ada promosi LGBT atau mengajarkan LGBT dalam lirik dan lagunya Coldplay. Itu yang penting. Orang nonton Coldplay itu, orang nonton konser itu karena pengen menikmati musiknya, bukan berarti pengen setuju sama pandangan personilnya. Misalnya gini, misalnya Ana datang nonton Coldplay. Apakah itu artinya Ana jadi pro LGBT? Ya tentu saja tidak, ya kan? Cukup IO-nya, ya solusinya cukup IO-nya bikin kesepakatan sama Coldplay. Selama konser di Jakarta tidak boleh kampanye LGBT. Tidak boleh, selama di Jakarta tidak boleh kibarkan bendera pelangi di panggung. Tidak boleh pakai segala sesuatu atribut yang berbau pelangi di panggung. Selesai. Sesimpel itu, seberadab itu kita bisa Boleh, ke selesaikan. Bang Novel kita boleh, sampai situ dulu. Nanti dulu, Anda selesaiin dulu. Anda Supaya selesaiin dulu, durasinya imbang ya, Jadi Bapak-bapak, sekali supaya lagi, durasinya Tat, imbang. Kiai, Afwan, Tat, jangan kutuk perbuatannya. Haramkan perilakunya, tapi jangan benci orangnya dan jangan langgar hak asasinya. Oke, Bang Novel. Dan terakhir, yang Singkat, paling Bang. penting, poin yang paling penting, 2024 Prabowo Presiden. Bang Novel. Terima kasih. Itu Bang di Novel. luar konteks, Mas Bang Arief. Novel. Bang Novel, tanggapannya. Jadi malam ini kita
dipertemukan untuk membahas simbol-simbol LGBT. Untuk masalah perilakunya tentu kita harus mengayomi mereka, melindungi mereka, mendidik mereka. Agar mereka jangan tersesat terus karena ini sangat berbahaya buat kehidupan berbangsa. Menghabiskan generasi. Kalau LGBT ini dibiarkan, bahkan promosinya terus digencarkan, ini nggak ada yang bisa kita nikmatin. Tinggal bikin kesepakatan Bagaimana saja kita tadi menikmatin? katanya, Bang. Makanya bagaimana kita bisa menikmatin musik sementara terjadi kegaduhan. Nah, kita juga bisa menikmatin daripada olahraga. Mereka enggak, perilaku mereka enggak menunjukkan LGBT, cuman lagi-lagi simbol. Masalah di Qatar itu ditolak kenapa? Simbolnya, bukan perilaku daripada para olahragawannya, bukan. Nah, masalah hak asasi manusia juga kita meminta hak keadilan, hak asasi manusia. Yang sampai saat ini kita mau hak asasi manusia ini, Indonesia ini bernegara kita aman. Jangan ada pemicu-pemicu keributan apalagi nanti di eskalasi politik yang sangat tinggi. Nah, adapun LGBT itu sebenarnya itu adalah otoritas atau pemerintah dalam hal ini adalah penguasa harus bisa menyelesaikan masalah itu. Lady Gaga bisa tidak langsung dibatalkan. terjerumus Bang Novel, tidak Kenapa? langsung terjerumus jadi pro LGBT ketika pasca nonton konser Betul. Coldplay di Indonesia. Cuman ada legitimasi secara pengakuan secara tidak langsung. Karena kenapa? Membiarkan. Maka boleh juga dibikin kesepakatan dan harus dijamin. Harus dijamin. Dan untuk bisa dijamin itu siapa yang bisa jamin? Nanti kalau tahu-tahu kita ditipu, tahu-tahu nongol. Tahu-tahu bendera LGBT. Ini kan kita nggak mau untuk spekulasi daripada untuk kita terpecah belah, teradu domba, mendingan tolak aja. Seperti Lady Gaga bisa ditolak. Seperti Miss World bisa ditolak. Kemarin juga timnas Israel bisa ditolak. Kalau pemerintah mau berbuat, saat ini adalah berbuat yang baik, yang bagus. Ya kan? Ada lagi kesempatan untuk memperbaiki citra saat ini gitu. Karena hak asasi manusia, jangan cerita hak asasi manusia, kita korban hak asasi manusia, laskar. 6 orang bisa dibantai. Dan saat ini yang pembantai-pembantainya itu sebagian nggak terjerat, justru naik pangkat. Itu kalau kita mau bicara keadilan sudah. Ya, oke. Apakah Ini itu kita kemudian kita menjadi nggak mau solusi yang promosi tepat? politik, tapi kita keluar dari menuntut topik, keadilan. Bang Novel, mohon maaf, Oke. kita tidak Harusnya Kita akan- pemerintah tegas terhadap kemungkaran-kemungkaran Bang itu. Novel, Jangan berpihak. Kita kepada akan kita lihat justru Bang Novel. dikorbanin. Kita Ya, ini kita akan minta lihat apakah itu negara akan ini menjadi untuk solusi yang ditegakkan, tepat. Kita ingin Pancasila dengarkan yang juga benar. bagaimana berdasarkan statement yang lain. ketuhanan yang namanya, bukan berdasarkan Kita kesehatan fokus yang luar konser biasa. industri aja ya, Bang Sampai di Novel, sana ya. Bang Iya. Novel, kami akan Makanya jeda terlebih dahulu. 2020. Saat lagi kami akan kembali untuk Anda. Kita masuk ke Kiai Holil. Kalau tadi Bang Novel mengatakan bahwa sesungguhnya meskipun sudah ada kesepakatan tidak membawa simbol-simbol LGBT, tapi takut kelepasan. Bisa nanti ketika konser dimulai, ada chaos, itu kan yang dikhawatirkan oleh Bang Novel tadi kan. Itu namanya saddan lidzari'ah dalam bahasa ilmu usul fikih. Itu langkah preventif ya. Ada Bang Novel Bamukmin ini sangat tidak yakin kalau nanti itu melepaskan kebiasaannya Coldplay itu untuk mengibarkan bendera LGBT. Itu sah-sah saja sebagai warga dan melihat dari penampilannya yang mengkhawatirkan sehingga menjadi kampanye. Kan yang kita khawatirkan menjadi kampanye sehingga anak muda yang banyak di Indonesia menontonnya merasa itu adalah yang legal dan dianggap itu dibenarkan oleh tradisi, oleh agama dan oleh sosial kita. Saya ingin menyampaikan sebenarnya secara institusi MUI tidak pernah mengomentari ini ya. Jadi tidak pernah mengomentari. Jadi kalau ada sebagian ketua yang menyampaikan mungkin pendapat pribadi tetapi memang tidak berbeda jauh dari kelembagaan MUI. Maka setelah saya diundang saya harus mengklarifikasi di sini. Yang pertama berkenaan dengan LGBT, konser dan kampanye. Ada 3 hal menurut saya. Yang pertama berkenaan dengan LGBT. Ya bagi kami LGBT itu tidak ada tawar-menawar. Sesuatu yang tidak normal. Sesuatu yang berkelainan. Oleh karena itu cara kita menyayangi secara kemanusiaan pada mereka adalah mengobati mereka. Tapi tetap menyayangi bukan dibenci, mengobati mereka, kemudian mereka diajak benar kepada orientasi yang benar kepada lawan jenis. Karena memang menurut pemahaman kita dan dalam undang-undang kita itu adalah pernikahan antara laki dan perempuan. Itu yang pertama, artinya LGBT tidak ada lagi ruang bagi pandangan kami untuk dibenarkan atau apalagi dilegalkan, itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan konsernya. Bagi kita tentunya mentoleransi ada orang senang model musik rock, ada yang juga model dangdut dan ada model sholawatan, gambus dan seterusnya. Itu adalah bagian dari hobi dan kesukaan. Saya termasuk tidak suka musik begitu gitu loh. Ya, saya tidak suka tapi saya mentolerir orang untuk menontonnya.
Jadi kalau ada mungkin pandangan sebagian orang yang menganggap musik itu haram, bagi kami mengatakan musik tidak haram. Oh, musik membuat lupa kepada Tuhan, Pak, kepada Allah. Apapun yang membuat lupa juga tidak boleh, ya. Bahkan bisa musik saja seperti musiknya Rumi itu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tergantung pada pola. Jadi apapun yang menyebabkan lupa pada Allah tidak diperbolehkan. Apapun yang mendekatkan kepada Allah itu adalah dianjurkan. Itu berkenaan dengan musik. Jadi perdebatan dengan musik ya kita memperbolehkan. Kalau persoalan campur laki perempuan dan seterusnya itu adalah tidak karena musik, apapun yang bercampur juga tidak boleh. Termasuk yang di sini kita menyoal kenapa ketika mau konser begini tidak ada Covid ya, tapi kalau pas buka bersama kok ada Covid itu loh. Jadi pas Ramadan tuh ada Covid tuh ya. Ini halal bihalal nggak ada Covid, konser nggak ada Covid, pernikahan nggak ada Covid. Kadang-kadang saya tanya nih kok nggak ada larangan Covid konser gitu ya. Saya kadang-kadang nanyain. Nah, menurut saya berkenaan dengan musik clear lah. Yang ketiga berkenaan dengan kampanye LGBT. Ini yang menjadi perdebatan kita. Saya pikir tadi Bang Novel dan Mas Abu Janda, ya benar ya Abu Janda ya, Mas Abu Janda. Nah, saya manggil Mas ya. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antar keduanya. Artinya kalau berkenaan dengan mengkampanyekan LGBT sama-sama tidak setuju. Nah, cuman Mas Abu Janda itu percaya dengan nanti EO itu bisa memberikan persyaratan tidak mengkampanyekan, Bang Novel Bamukmin tidak percaya. Itu persoalannya. Ini persoalan kepercayaan. Jadi kita harus percaya yang mana Pak Kiai gitu. Nah, bagi kami adalah dua hal yang benar, artinya bisa diantisipasi enggak, bisa dibikin kontrak enggak kalau mereka mau juga mau di sini. Tapi kalau tidak mau bikin kontrak kekhawatiran seperti begini, Bang Mukmin itu bisa mungkin terjadi. Tapi saya ingin menjawab dengan Mas Abu Janda, soal Islam itu bukan siapa duluan dan di mana turunnya Islam, tidak. Paham kepada Islam itu berkenaan dengan pemahaman kepada dalil. Ya, seperti Al-Bukhari juga bukan orang Arab. Tapi bagi kita ada rujukan yang utama, ini harus diluruskan. Yang kedua kita bukan kiblat Arab non Arab. Dalam Islam tidak ada bedanya antara Ajamin dan Arab. Ini biar kita tidak perdebatan etnis ya. Ya tidak perdebatan ras tapi perdebatan kepada sebuah kebenaran. Nah, kalau ini kita berkenaan dengan pemahaman, lepaskanlah ras dan etnis itu biar kita tidak menjadi sentimen. Ini saya pikir perlu kami sampaikan karena nanti ketika eskalasi politik tadi itu naik, kemudian ini berkenaan dengan etnis kita, ini kita bahaya ya. Dan kita sudah memahami dan menganut terhadap pluralitas etnis itu dan kepercayaan di kita. Oleh karena itu saya pikir kalau toh ini ya kalau toh mau di sini dipastikan tuh tidak dikibarkan untuk kampanye LGBT-nya. Kalau saya sebagai pribadi atau MUI mengatakan ya nggak usah nonton situ, apa nonton selawatnya aja, ya kan? Kita bikin pengajian itu selera, tapi tidak boleh atas nama saya selera saya atau saya menganggap itu lebih baik dan lebih dekat kepada keagamaan, kemudian orang lain melarangnya. Sama dengan yang kita lakukan di MUI ya. Kita mengajukan tentang sistem ekonomi syariah, ada perbankan syariah, ada asuransi syariah. Bagi orang yang mau syariah silahkan ke syariah, tapi kita tidak melarang adanya yang konven. Begitu juga aliran musik, ada yang musik ya bernuansa religi, kemudian ada musik yang nuansanya rock, keras. Ini kan selera ya. Saya umpamanya ke lagunya Bang Iwan Fals, itu senang terus. Ebit G ada, saya senang terus gitu. Ya selawatnya Habib Syekh, saya senang terus gitu. Jadi itu soal selera. Nah oleh karena itu berkenaan dengan musik saya pikir nggak perlu kita perdebatkan. Silahkan yang mau konser dan undang-undang kita tidak melarang. Hanya saja jangan sampai tadi melukai moral kita. Menjadi kampanye LGBT. Persoalan orangnya pro LGBT Pak, nggak ada masalah. Artinya kalau Pak boleh Pak ke Arab orang LGBT untuk datang. Ya nggak ada masalah, di sini juga nggak pernah melarang. Mungkin di dalam kita juga banyak yang LGBT. Di dalam kita. Tetapi selamanya ada itu adalah penyakit yang harus kita sayangi mereka untuk disembuhkan. Bukan berarti kita sayangi mereka, dibiarkan. Bukan sayang itu menjerumuskan loh. Ini pola pikir. Jadi jangan dianggap kalau kita melarang LGBT kemudian kita juga kepingin mereka itu kembali yang benar. Dianggap kita adalah anti kemanusiaan, anti HAM, anti toleransi. Tidak, ini toleransi yang sebenarnya. Kita tahu dia adalah tidak benar, kita luruskan ke jalan yang benar. Dan kita ingin ajak semuanya, jangan berarti orang agama anti LGBT Pak dan seterusnya. Dianggap kita ini adalah orang yang anti kemanusiaan, anti toleransi, tidak. Ini yang paling toleransi menurut saya. Kami juga tidak melakukan kekerasan pada mereka baik secara fisik maupun verbal, tapi kita ngajak pada kebenaran. Nah kita ingin juga negara kita
jangan sampai ada orang yang kampanye LGBT. Ngadepin yang ada aja tanpa kampanye kita udah pusing. Ya, apalagi ada orang baru yang banyak penggemar ya. Biasanya masyarakat itu menggemari pada tokohnya, itu bisa diikutin, ditiru gitu loh. Kayak baju kan, cara berpakaiannya. Coba orang yang menggemari pada Mas Abu Janda, itu cara pakainya ditiru. Para followernya itu, begitu juga para artis, mungkin Mbak Mukmin juga ditiru. Bang Dery juga bisa tiru para pakaiannya. Jadi banyak yang membuat kita ini terbawa pada mereka. Nah di kita ada namanya saddan lidhari'ah. Maka zina dilarang, bukan zina saja, taqrabu zina, mendekati zina pun dilarang. Itu namanya preventif. Ya. Saya pikir cara preventif yang paling efektif itu seperti apa? Itulah perdebatan malam hari ini. Nah itu dia, pemahamannya seperti itu. Agak berbeda dengan Mas Abu Janda tadi kalau bagi. Jadi gimana? Saat ini sudah sepakatkah dengan Kiai Haji Khalil Nafis? Kalau Kiai yang ngomong, Anda sepakat. Udah. Tapi kan artinya Mas Abu Janda, LGBT tidak bisa sama sekali ditawar-menawar. Oh iya memang, memang benar. Pokoknya intinya yang Kiai bilang, ini kan masalah apakah IO-nya bisa memastikan secara tegas gitu bahwa memang Coldplay datang ke sini tidak akan mempromosikan atau mengibarkan bendera itu kan kekhawatiran Kiai itu ya benar sama saya. Tapi harus ada langkah preventif. Preventifnya ya IO-nya harus bisa memastikan. Kalau misalnya IO, kalau menurutku jalan tengahnya IO-nya yang harus bisa memastikan. Jadi orang-orang yang memang mendambakan kehadiran fans-fansnya Coldplay tetap bisa win-win for everyone lah, ya kan? Everybody happy gitu kan? Fansnya tetap bisa menonton konser, juga LGBT tidak dikampanyekan di panggung. Tapi apakah kemudian kesepakatan ini bisa dianggap mudah oleh IO, Bang Aldo? Solusi ini bisa diterapkan tidak? Ya, jadi kalau solusinya pastinya semua bisa dilewati dengan komunikasi. Kenapa? Karena begini, Indonesia ini sangat mature masalah musik. Bukan baru saja kita mengenal musik. Kalau dilihat ada 4 segmentasi musisi di Indonesia bahkan di internasional. Satu adalah starter musician, rising star, superstar, megastar. Nah Coldplay ini masuk ke musisinya musisi. Mereka sudah punya 9 album. Dan juga Indonesia bawa musisi itu bukan cuma baru kali ini. Dulu Mick Jagger juga pernah ke sini. Dulu musik yang dibilang musik setan, Sepultura sama Metallica juga pernah ke sini gitu loh. Tapi baik-baik aja kita semua. Karena kenapa? Orang Indonesia itu hebat. Orang Indonesia itu jago diplomasi. Di meja ini tadi saya lihat bapak jago diplomasi semua gitu loh. Saya yang orang musik takjub hari ini gitu loh. Iya karena di musik itu cuma 2 halnya. Enak sama nggak enak gitu aja, nggak ada ribet-ribet gitu loh. Nah di musik juga kita melihat bahwa satu hal adalah semua bisa dikomunikasikan. Kenapa? Semua orang seperti saya 30 tahun di musik ini mature dalam berkomunikasi dengan manajernya Coldplay, dengan event organizer-nya Coldplay semuanya. Kita akan ketemu. Tadi semua saya setuju di Indonesia ini. Kita semua udah selesai polemik yang dia omongin malam ini gitu loh. Tadi bapak-bapak semua bicara udah selesai. Pak Habib ngomong, Pak Kiai ngomong udah selesai Bang sebenarnya. Aldo, tapi karena ada desakan dari PA212 ini mungkin tidak Coldplay jadi mengurungkan niatnya. Karena kami catat 2017 Coldplay nggak jadi ke Indonesia. Iya, meskipun begini isinya loh. beda. Coldplay itu datang juga karena permintaan fansnya ya, gitu loh. Jadi ada demand besar gitu loh. Mereka juga punya standar, harus datang dengan 30.000 penonton dulu, seperti Metallica dulu 60.000 penonton gitu loh. Mereka juga tahu ukuran-ukurannya. Mereka juga tahu, mereka bukan musisi, saya biasa minum kopi sama Chester Bennington, almarhum gitu ya. Saya biasa sama Sting gitu loh. Jadi saya tahu banget sebenarnya apa yang di otaknya musisi internasional gitu loh. Dan satu lagi, memang saya salut sama TV One nih gitu loh. Artinya membawa kita semua dalam FOMO ini gitu ya. Karena ini semua lagi FOMO nih. Di meja ini semua FOMO. Dan semua juga anak Indonesia lagi FOMO tentang Coldplay ini gitu loh. Sampai harga tiketnya berapa dan semuanya. Ada yang nggak tahu Fear FOMO of itu apa? missing out. Jadi takut kalau ketinggalan. Tepuk tangan teman-teman. Gitu. Jadi menurut saya kembali lagi kisi-kisinya harus diikuti. Karena kita punya budaya di sini. Jangan sampai lewat dari budaya itu. Jangan sampai lewat dari tatanan itu. Value penting. Tapi bisnis juga penting. Kenapa? Tukang sampah nanti dapat duit. Ojek online dapat duit bawa penonton ke sana gitu loh. Jadi lihatnya dari berapa angle. Harus dari helikopter view kayak meja ini gitu loh. Pesta demokrasi, kita tetap demokrasi. Jangan ada hubungan dengan politik lah gitu loh. Sorry, saya orang musik gak ada hubungan dengan politik. Baik. Jadi pandangan bisnis juga patut dipertimbangkan, Pak Taufik. Pandangan bisnis juga patut dilihat dalam hal ini. Silakan. Harus, kalau bagi saya itu harus. Karena Indonesia dan kita semuanya ini kan baru sembuh dari pandemi ini.
Yang namanya konser musik itu luar biasa keuntungan bisnisnya. Bahkan kalau kita lihat data di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mentarget 3.000 konser di Indonesia ini, yang targetnya nilai keuntungannya itu triliunan lah pokoknya. Nah, ketika ada konser apalagi dari luar negeri itu kan peminatnya banyak gitu loh. Itu yang diuntungkan banyak. Coba lihat kalau sudah ada konser nanti pajak perhotelan naik, pajak perparkiran naik, pajak restoran naik, banyak sekali. Itu untuk membantu perekonomian kita. Belum lagi UMKM yang nanti akan dilibatkan dalam pagelaran konser-konser seperti itu. Nah, itu yang pertama, itu sangat penting dalam soal ekonomi. Kita hidup di dunia ini kan butuh uang. Ya kan? Kita tidak ingin Indonesia ini ekonominya merosot. Kita ingin Indonesia ekonominya naik. Apapun dilakukan silahkan selama tidak melanggar undang-undang yang ada di negeri ini. Tapi gitu. bagaimana juga mengakomodir kekhawatiran Bang Novel dan juga teman-teman Ini lainnya? ada orang yang keliru dalam hal LGBT. Beda kampanye LGBT dengan beda orang yang tidak menginginkan ada diskriminasi terhadap LGBT. Jadi ketika ada orang mengatakan saya tidak ingin ada LGBT didiskriminasi di sebuah perusahaan, apalagi pemerintah melakukan diskriminasi, itu bukan berarti saya mengkampanyekan LGBT gitu loh. Ketika ada orang mengibarkan bendera pride itu, bendera pelangi itu harus ditanya maksudnya mengkampanyekan LGBT atau tidak menginginkan adanya diskriminasi terhadap LGBT. Ntar dulu. Ini waktunya Islam saya. Menghukumkan yang zohir. Maksud dan tujuan Allah yang entar. tahu. Anda nggak bisa masuk ke Ditahan wilayah dulu, itu. Bang Novel, Udah ditahan dulu. kebiasaan Anda Kita nih. selesaikan kesempatan Pak Ya Taufik. kan? Jawab aja Jangan langsung. langsung hukuman zohir dikibarin Baik. bendera LGBT Bang Novel itu sebentar. bahasa Nanti kita hukum. kasih kesempatan. Udah itu bahasa Bang Novel. kemungkaran. Nggak bisa antum Ditahan dulu, toleran. Bagaimana, Bang Pak Novel. Taufik? Pak Taufik silakan dilanjutkan. Enggak, saya nggak mau Poinnya. menanggapi karena ini kan waktu saya kan. Ini waktu saya kan. Silakan. Saya tidak mau menanggapi. Itu harus dibedakan antara orang mempromosikan LGBT dengan orang yang punya sikap tidak ingin ada diskriminasi terhadap LGBT. Kalau Coldplay bagaimana Anda lihat? Coldplay kalau bagi saya ya saya nggak tahu gitu loh. Karena kalau dilihat dari di Indonesia ini kayak apa? Bukan di Indonesia, di dunia ini perusahaan-perusahaan besar tuh banyak yang katanya mendukung LGBT, padahal tidak. Bukan mendukung LGBT, tapi anti diskriminasi terhadap LGBT. Di Georgia, di Mississippi itu pernah ada RUU yang anti terhadap orang-orang LGBT. Ya dilawan. Ada Intel, ada Microsoft gitu loh, ada Facebook termasuk, ada juga Starbucks umpamanya dulu pernah ditentang oleh Kiai Anwar Abbas gitu. Itu kan banyak yang mereka kalau ditanya tidak mengkampanyekan LGBT, cuman anti diskriminasi terhadap LGBT. Itu sah menurut Anda? Ya sah dong. Masa kalau ada orang LGBT mau ngurus KTP nggak boleh? Mau jadi pegawai di sebuah perusahaan nggak boleh? Gimana? Bukan saya mendukung LGBT, tapi kalau ada orang yang LGBT, hak-haknya tetap harus dipenuhi gitu loh. Bahwa iya katakan, kalau menurut Kiai Khalil Nafis kan penyakit. Tapi sebetulnya kalau lebih ilmiah, tidak semua LGBT itu penyakit loh. Ada bawaan. Saya secara pribadi sebetulnya ya kasihan. Karena dampak sosialnya kan mereka jadi susah. Iya gak? Ya. Betul gak? Dampak sosialnya jadi susah. Tapi kalau Anda sakit, Anda menyimpang. Saya gak sampai hati ngomong seperti itu gitu loh. Gak sampai hati. Karena menurut penelitian itu tidak semua orang masuk dalam LGBT itu karena penyakit. Tidak boleh disebut penyakit itu. Ada yang memang bawaan. Tapi bahkan kalau ada yang gelombang merintih. dukungan terhadap kelompok LGBT ketika dibawa oleh seorang grup musik misalnya. Bukan dukungan itu bukan ngajak orang untuk kemudian jadi LGBT. Itu gelombang itu atau dukungan itu dalam arti bahwa dalam hidup ini tidak boleh ada diskriminasi. Gitu loh. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap orang yang masuk dalam LGBT. Apalagi kalau sampai ada RUU umpamanya yang cenderung melakukan diskriminasi terhadap LGBT. Contoh umpamanya, penganut LGBT tidak boleh bikin KTP. Wah itu bahaya sekali. Bahaya sekali gitu loh. Jadi kita harus lebih jeli dan secara ilmiah kita harus banyak membaca tentang LGBT ini. Gitu loh. Tidak semuanya bisa disebut penyakit. Saya secara pribadi marah kalau ada tawan yang LGBT kemudian kok nyenggol-nyenggol saya. Cowok ya, nyenggol-nyenggol saya ngajak. Oh marah banget saya. Tapi ngopi sama orang yang gay gitu nggak ada masalah saya. Nongkrong sama mereka nggak ada masalah. Tapi kalau dia sudah mulai nyenggol-nyenggol saya, marah saya kan begitu. Tapi PA 212 sepertinya tidak bisa ditawar soal itu. Sesaat lagi ditanggapi hanya di catatan demokrasi. Pak Kiai.
Menyambung pernyataan dari Kiai Haji Taufik Damas tadi bahwa jangan mendiskriminasi dari kaum LGBT-nya Pak Kiai, ini agak berbeda dengan Anda. Jadi begini, memang ada banyak yang salah paham bahwa orang yang menolak LGBT dianggap diskriminasi. Demikian juga orang yang membela hak LGBT dianggap pro LGBT. Ini sebuah ekstrim antara kedua belah pihak. Yang pertama adalah salah paham bahwa orang yang saya menolak LGBT, saya tidak setuju LGBT, dianggap saya ini tidak punya empati terhadap hak asasi manusia karena saya menolak. Kemudian banyak Kiai Taufik Damas mengatakan harus dibela dong haknya, masa ngurus KTP nggak boleh, dianggap beliau adalah pro LGBT. Itu sebenarnya salah. Jadi sebenarnya keduanya sama, artinya apa? LGBT itu kalau saya tetap mengatakan tidak normal. Ya. Oh nggak tega Pak, saya harus sampaikan karena kita sering eufemisme. Menghalus-haluskan kata sehingga yang salah pun dianggap benar. Dalam hal ini saya tidak setuju dengan Kiai Taufik Damas ketika coba kita perbanyak bicara berkenaan LGBT, banyakin baca umpamanya jurnal ilmiah dan seterusnya. Saya juga insya Allah banyak juga membaca dan di situ tarik menariknya adalah manipulasi juga banyak yang manipulasi penelitian itu. Termasuk juga bagaimana menggeser ukuran-ukuran ilmiah dan ukuran-ukuran sakit mental dan sakit jiwa dan normal. Saya kembali kepada yang pemahaman yang menurut saya agama yang saya pahami ya, yang memang disiplin saya bahwa orang laki itu senang kepada perempuan. Perempuan senang laki-laki. Pasangan laki-laki adalah perempuan, pasangan perempuan laki-laki. Kalau orang laki-laki senang laki-laki, apakah dia sampai melaksanakan seperti melakukan namanya pasangan? Senang saja itu ada ketidaknormalan di dalam penciptaan itu. Penyakit Pak, ya penyakit. Kalau bawaan penyakit enggak Pak? Bawaan pun penyakit. Tidak ada kan bedanya antara penyakit yang itu bawaan dari lahir dan penyakit karena baru datang. Kalau tadi saya ngelihat dari Kiai Taufik Damas kan kalau bawaan enggak penyakit. Kalau baru kena baru penyakit. Memang ada yang itu memang penyakit masuk di dalam, ada yang kebawaan latah. Jadi karena bergaul itu akhirnya menjadi biasa kayak orang gaul malata, awalnya nggak latah jadi latah. Ketularan maksudnya? Ketularan. Jadi sebenarnya jiwanya enggak, tapi karena bawa pergaulan. Itu juga penyakit juga nular, tapi yang kebawaan lahir kan kita di dalam Islam itu saya kira kayak Taufik sangat alim dalam hal ini. Bagaimana ada yang khunsa ya kan, ada khunsa muskil, ada yang dua-duanya. Ada mungkin tidak khunsa tetapi orientasinya yang berbeda itu juga penyakit bahasa kita. Tidak berarti menganggap penyakit itu adalah mencaci mereka, enggak. Jadi harus dilihat ya, kalau kita ini tidak normal. Bukan berarti saya mengatakan dia jelek, dia buruk, tidak. Ini persepsi lagi tadi. Saya tidak sama sekali mendiskreditkan. Saya ingin menyampaikan normalnya kita ini berkeluarga, ada laki perempuan dan punya anak. Respon Anda, Kiai Damas. Dan itu ada pasangannya. Ya gini, kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Kiai Khalil Nafis ini ya benar memang. Tapi kalimat penyakit yang disematkan kepada mereka atau penyimpangan itu bagi mereka, itu mereka tidak mau menerima kalimat itu gitu loh. Nah kita dalam hal ini harus punya empati. Nah tapi sekali lagi saya ingin mengingatkan. Sama sekali LGBT itu tidak perlu dan jangan sampai dikampanyekan gitu loh. Tapi kalau orang sudah ada di dalamnya, itu tidak boleh didiskriminasi gitu loh. Tidak boleh didiskriminasi. Nggak boleh itu. Jadi saya tidak melihat ada perbedaan dengan apa yang disampaikan Kiai Khalil Nafis. Ya memang bagi kita pasangan laki perempuan punya anak itu. Jangankan manusia, binatang pun juga seperti itu. Tapi fakta bahwa ada orang-orang yang LGBT itu tidak kemudian kita menganggap mereka itu sebagai menyimpang. Tapi kalau diberi ruang bisa latah tadi Pak Kiai. Apanya? Kalau diberi ruang bisa latah, kanan kirinya bisa ikut. Ya kalau memang bergaul memang diakui ada yang terpengaruh. Kalau memang bergaul di kelompok-kelompok seperti itu. Makanya kalau kita yang tidak seperti itu ya jangan banyak bergaul dengan kelompok itu. Tapi saya punya pengalaman bergaul dengan teman-teman itu. Walaupun tidak banyak ya. Saya tahu dia LGBT biasa aja ngopi. Cuman saya sering mengingatkan, nggak peduli saya Anda LGBT, tapi jangan sekali-sekali ya nyolek-nyolek saya gitu. Iya nggak? Ya, jangan karena saya suka perempuan, bukan suka laki-laki gitu loh. Nah kalau sudah nyolek-nyolek itu lain cerita, itu lain cerita, ya kan? Itu namanya pelanggaran. Saya marah gitu loh kalau dicolek-colek. Kalau Anda LGBT itu urusan Anda gitu loh. Nah maksud saya jangan sampai ada diskriminasi.
Soal penolakan dari Bang Novel Bamukmin akan adanya konser Coldplay itu sebetulnya jalan keluarnya gampang kok. Keluar, ya nanti konser itu jangan ada bendera LGBT, udah selesai. Itu bisa saya pikir. Orang juga secara grup band internasional juga paham lah soal kultur masyarakat gitu loh. Mereka kan bisnis juga, mau nggak mau harus mengikuti pesan-pesan yang memang ya sebetulnya Sekarang kita Kalau gitu dengarkan. kita- Nah, tapi adanya penolakan ini nggak apa-apa juga biar rame gitu loh. Biar nanti konsernya tambah rame gitu loh. Karena kita fokus juga terhadap isu ini. Kayak mau dengar juga dari segi pendakwah sekaligus musisi juga, Ustadz Dery. Respon Anda. Baik, Masya Allah. Jadi perlu diketahui Pak Kiai, genre musik saya bukan Coldplay. Ya, jadi saya mohon maaf tidak banyak tahu tentang Chris Martin. Justru yang tahu nama vokalis Habib nih. Habib Novel lebih paham Coldplay ketimbang saya. Cuman menarik aja ketika saya mendengar Coldplay akan datang ke Indonesia, pikiran saya satu aja, ini hidayah ini. Saya pikir jarang ada grup band yang mampu mengumpulkan orang sebanyak Coldplay mengumpulkan orang. Ya. Jadi ya. Betul. Ini dunia, ini kelas dunia nih. Enggak bayar gratis. jadi dan ya, meskipun saya bukan fansnya Coldplay, tapi saya mengakui Coldplay adalah salah satu band terbaik di dunia hari ini ya. Secara musik ya, secara kualitas musik. Saya tidak memahami kehidupan pribadi mereka dan saya juga nggak tahu kan. Dia juga nggak tahu agama mereka apa, juga nggak tahu karena menurut saya itu masalah agama juga masalah privacy masing-masing orang ya. Dan itu saya juga bawa satu orang tuh, ada menantu saya tuh orang ateis tuh dari Estonia. Dia baru masuk Islam, namanya Evert. Saya bawa dia ke sini. Mesti kita ajak ke sini tadi dia. Jadi ketika saya dengar Coldplay datang ke Indonesia, pikir saya satu aja. Gimana saya bisa dapat tiket, saya masuk, saya dakwah di sana. Itu pikir saya itu. Saya nggak akan menikmati musiknya, nggak mungkin saya kalau ketahuan sama anak-anak metal, saya loncat-loncat di konser Coldplay, itu kartu anggota saya dicabut. Saya akan dicoret dari Metalhead Indonesia. Jadi bagi saya itu bukan nggak penting konser itu ada apa enggak. Kalau nanti sempat jadi itu konser, dan itu adalah lahan dakwah yang terbaik untuk saya, ya ini bukan buat Pak Kiai Khalil Nafis ya, karena saya sendiri mengenal agama memang dari tempat seperti itu. Saya mengenal Islam itu bukan di Makkah, Madinah, bukan di madrasah, tapi di dalam diskotik di Bali. Jadi saya memahami dakwah itu adalah cahaya dan tak mungkin cahaya takut dengan kegelapan. Cahaya akan datang ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Subhanallah. Bahkan kemarin ya, yang lebih brutal lagi Pak Kiai, itu konser band metal nomor 1 dunia, Slipknot. Saya datang. Dan dari pintu gerbang konser itu, semua metalhead cium tangan sih. Minta doa, dipeluk, ada yang menangis. Bahkan ada beberapa orang bule-bule itu datang, dibilang dari puluhan ribu orang datang, kamu sendiri yang berbeda pakaiannya. Saya bilang inilah pakaian metal yang sesungguhnya. Nah, jadi mereka tertarik ternyata dengan penampilan saya yang berbeda datang ke tempat seperti itu. Dan saya menunjukkan kalau saya punya rasa cinta kepada mereka, sayang kepada mereka. Karena semua yang hadir itu puluhan ribu itu adalah umatnya Rasulullah SAW. Yang mana kita harus menampakkan kepada mereka, kita sayang sama mereka. Kita tidak benci sama mereka. Tapi apa yang dilakukan sama Habib Novel Bamukmin dengan teman-teman 212, itu adalah sebuah tarbiyah juga. Sebuah peringatan penting itu ada. Kalau enggak nanti bablas. Nah, kalau beliau enggak ada, nanti malah itu bendera berkibar di mana-mana. Saya yakin nanti kalau sempat dapat izin untuk Coldplay datang, enggak akan ada itu. Kalau dia berani kibarkan bendera itu berarti dia cari masalah. Karena ini enggak main-main ya. Ini gesek dari arus yang menentang Coldplay itu datang itu enggak main-main banyak. Itu 212 itu puluhan juta orang juga masanya. Jadi ketika saya sampaikan tadi di sosmed saya akan datang di acara ini, itu komentarnya banyak yang mendukung 212 untuk menyelamatkan iman umat. Nggak perlu lah kita nonton Coldplay datang daripada harus nanti terpengaruh oleh LGBT dan sebagainya. Dan dia tanya, Ustaz ini nonton nggak? Saya bilang, saya nggak tahu lah nanti karena mahal banget tiketnya. Mahal banget tiketnya. Bahkan saya lihat ada di akun-akun sosmed, ya itu iya sampai orang sampai pinjol-pinjol naik katanya kan. Nah ini kan sudah meresahkan. Oke. Nah jadi dari Sulaiman
tidak takut dengan konser Coldplay. Ustadz Dery, tapi seperti ini. Iya. Ketika orang sudah cinta banget dengan grup musik, dengan Chris Martin, vokalisnya, apakah juga akan ikut terbawa dengan seluruh mungkin agenda yang dimiliki oleh musisi tersebut? Awalam. Karena memang saya sudah, sebelum saya berangkat ke sini, saya suruh staff saya, coba kamu terjemahan semua lirik lagu Coldplay. Ada nggak dia mendukung itu yang disampaikan? Mohon maaf, saya tak mau sebut 4 angka itu, saya tak mau sebut, karena saya tak mau mendakwahkan itu. Karena kalau saya pikir itu disebut-sebut malah tersebar. Nah, saking saya nggak sukanya dengan itu, menyebut kalimat itu saya nggak mau, menulis pun saya nggak mau. Nah, karena menurut saya kalau apa-apa yang dibicarakan terus, itu akan tersebar. Saya teringat tuh, saya pernah dengar nasihat dari guru saya, dia mengutip perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, cukuplah kebatilan dihentikan dengan tidak membicarakannya. Jadi kalau khawatir kalau itu dibicarakan terus, malah orang nggak tahu tentang 4 huruf itu, dia kepoin, apa sih itu? Malah dia jadi kepengen tahu, ini bahaya. Ini ada satu cerita nih, mudah-mudahan cerita ini menjadi hikmah ya. Tentang, ini tamsilan ya. Ada suatu pagi kiai, di suatu hari kedatang beberapa orang pelacur, mohon maaf, wanita malam prostitusi. Dia datang ke rumah kiai, pagi-pagi bawa bingkisan. Terus Pak Kiai tanya, kalian siapa? Oh Pak Kiai, kami dari kompleks sana Pak Kiai. Terus ada apa pagi-pagi sini? Kami mau silaturahmi, minta doa Pak Kiai dan sekalian mengucapkan kalimat terima kasih. Terima kasih apa? Karena semalam Pak Kiai omset kami 3 kali lipat naiknya. Terus, lah hubungan sama saya apa? Karena beberapa orang tamu yang datang itu kami tanya yang baru-baru itu, kalian tahu kami di sini dari mana? Dia bilang Pak Kiai yang beritahu. Oh fitnah itu, nggak ada. Coba Pak Kiai ingat-ingat dulu. Ternyata dia ingat. Ketika Pak Kiai tadi khutbah Jumat, dia berkhutbah dikatakan, hadirin sedang jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di kota kita ini ada tempat prostitusi terselubung, pelacuran terselubung. Wala taqrabu zina. Jangan dekati zina hadirin, bahaya. Itu di jalan itu, di belakang gedung itu mereka di backing oleh orang-orang. Jangan ke sana hadirin. Khutbah Jumat. Ini jamaah kan semua enggak bodoh. Dibilang jangan-jangan doif ini. Nah, ini sahih apa enggak nih? Ternyata semua orang yang mendengar ceramah Pak Kiai datang ke tempat itu. Penasaran. Nah, jadi saya khawatir benar ini apa yang kita bicarakan hari ini menjadi sarana promosi buat IO. Nah, malah omset malah tambah banyak lagi. Jadi naudzubillah min zalik. Jadi saya khawatir ini, mohon maaf ya, kalaupun nanti ada penolakan, ditolaklah dengan cara elegan. Karena saya ketakutan itu ketika mendengar ancaman mengepung airport. Dan itu kan nanti kita yang akan kena dampak banyaknya di dunia mata internasional. Jadi kalau harapan saya semoga semua personil Coldplay Allah berhidayah, amin. Kalau dia sempat datang ke Indonesia kan 5 kali dia dengar azan tiap hari. Subuh dengar azan, zuhur dengar azan. Itu pikir saya. Tapi nanti kita nggak tahu, nanti November tadi kan belum terjadi. Ya. Urusan Allah. Soalnya ya. kita ngeri, Pak Ustadz, ancaman PA212 kalau memang melanggar ngepung Bandara Soekarno-Hatta. Wah. Enggak, memang saya berterima kasih kepada Habib Naufal ya. Telah mengingatkan bahayanya itu ya. Dan mudah-mudahan apapun nanti hasilnya mau jadi apa enggak, kita semua tetap berdakwah. Ya. Kita semua tetap mahabbah kepada umat Rasulullah SAW. Ketika melihat ada orang sakit, kita benci penyakitnya bukan orangnya. Ya. Kita benci kemaksiatan bukan pelaku maksiat. Itu aja. Itu dia. Kita juga ingin dengar nanti bagaimanakah komentar dari Bang Aldo juga mengenai seberapa besar pengaruh fans terhadap keikutsertaannya dalam sang idolanya. Tapi nanti kita juga akan melibatkan juga para mahasiswa, tapi usai jeda saat lagi. Ya, dalam diskusi kami saat ini kami juga ingin melibatkan anak muda, kaum milenial juga dalam diskusi kami. Ada yang ingin bertanya silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Abdi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Sangat menarik sekali pembahasan tentang LGBT. Nah, coba kita dari kami, ide riset mandiri saya tentang LGBT dan Islam. Sudah sangat jelas tadi apa yang disampaikan oleh Ayahanda. Saya sebutkan Ayahanda aja.
Soalnya lebih tua. Ayahanda. Siapa ini? Ayahanda Abang Novel. Oke. Sekjen. Wasekjen. Silakan. Oke, baik. Jadi pertanyaannya adalah kita tahu itu udah konklusi tadi apa yang disampaikan bahwa tidak bisa negosiasi tentang LGBT dalam Islam. Tidak ada tawar-menawar. Terus kemudian Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Lalu kemudian yang ingin saya tanyakan adalah kalau misalkan karena kami sebagai mahasiswa segala perhitungan, segala pertimbangan dan segala kemungkinan akan terjadi. Segala kemungkinan akan terjadi dan ini kami khawatirkan. Kalau misalkan konser ini terjadi, terus kemudian si pihak band, meskipun saya melarang ya, tapi si pihak band tetap menampilkan atau mempromosikan bendera pelangi ini. Siapa yang menjamin dan bertanggung jawab atas hal tersebut? Pertanyaan untuk siapa? Mungkin hanya itu. Pertanyaan untuk siapa? Pertanyaan untuk Bang Abu Janda sama Bang Aldo. Oke. Silakan. Bang Aldo dulu. Karena kayaknya lebih semangat nih. Ya mungkin Bang Aldo dulu Ya, jawab. silakan, Karena dia Bang. lebih Siap. ngerti soal legalitasnya urusan kayak gitu. Kalau tadi yang disampaikan pertanyaannya adalah seperti itu, tentunya ada perspektif dari sisi G2G. Jadi negara antar negara, karena Coldplay ini datangnya dari Inggris gitu loh. Jadi negara ini pun hadir di situ gitu. Artinya bahwa bagaimana, karena Coldplay ini adalah public relation dari negaranya sendiri juga gitu loh. Jadi artinya kedua negara ini pasti akan bertemu, berdiplomasi agar tadi semua hal yang sesuai dengan code of conduct gitu loh. Sesuai dengan solmisasinya, do re mi fa sol la si do-nya gitu loh. Jadi intinya bahwa pastinya jaminan tersebut itu akan bertemu di dalam kertas yang ditandatangani bersama pihak gitu loh. Itu yang paling penting gitu loh. Dan ini tentunya ada satu fear gitu loh. Ada satu ketakutan juga yang harus diikuti gitu loh. Karena ini berbicara tentang Indonesia is majority is Muslim gitu loh. Ini penting gitu dari perspektif itu gitu loh. Jadi semua pasti akan mentaatinya seperti itu. Bang, tapi itu enggak menjawab pertanyaannya adik kita. Menjawab dong, tadi Enggak, kan menjamin. pertanyaan dia, kalau misalnya IO sudah katakanlah tekan kontrak, sudah ada kesepakatan, tidak boleh Iya, begini mengibarkan, loh. terus tiba-tiba Begini. pada hari H tetap Curi-curi. mengibarkan, itu siapa Begini, yang bertanggung begini, jawab? kita nggak bisa mengarang masa depan gitu ya, tapi kita bisa mendesain masa depan. Itu kan belum terjadi masih 15 November nanti. That's why, Pertanyaannya that's kalau why. terjadi, kalau sampai terjadi siapa yang Ya tanggung jawab? tadi, Itu ya pertanyaan tadi. dia. Kan tadi saya Pemerintah. bilang bahwa boleh dibilang tadi itu semua antara sudah terjadi kesepakatan antara G2G, government to government Oke. gitu loh. Itu udah tingkat paling tinggi, nggak mungkin itu lolos seperti gitu gitu loh. Ya, tapi Karena saya aja ya, kalau sorry. menurut gue make sense yang Saya dikhawatirkan pengen datang make nonton sense. Coldplay. Namanya artis ya, namanya artis. Ya, Ya, tapi jangan lo artis samakan tuh dengan sangat ekspresif. kebiasaan, Ya. Bukan, gitu loh. artis tuh sangat ekspresif. Bukan nggak mungkin ketika sudah ada kesepakatan, sudah dilarang tiba-tiba. Enggak, ini Ngeyel. gini. Begini Ya, loh, Bang, begini loh. sebentar. Bang Abu Janda ini mungkin mau menyamakan Chris Martin dengan dirinya. Kayak di forum ini, orang ngobrol soal konser, tahu-tahu dia kampanye. Ya kan? Lepas dia kampanye. berat Jadi itu. jangan menyamakan orang lain dengan dirinya. Tiba-tiba improvisasi, Gitu Pak Kiai. loh. Iya, tahu-tahu kampanye. Jadi Ganjar Bang apa Aldo. Prabowo? Bang Aldo, Saya salut. jadi Kita kembali ke artinya kontrak yang kau berbicara begitu? Iya, tadi saya bilang dari awal, semua sudah dewasa gitu loh. Semua sudah tahu tadi penalti yang akan terjadi bagi dirinya gitu. Karena ini sudah berbicara tentang government to Penalti government ya. gitu loh. Dan juga Indonesia kan punya hubungan diplomatik gitu ya dengan Inggris gitu. Tinggal ketok pintu aja, bos gitu loh. konser-konser musiknya itu untuk diplomasi. Betul, itu soft powernya soalnya. Kemudian yang kedua adalah mereka ini juga udah kebal di demo gitu loh. Mereka bukan sekali ini di sini, makanya saya yang menunggu dari Coldplay dia punya lagu judulnya Bani Adam gitu loh. Saya pengen lihat itu, pengen lihat dia main lagu itu. Di dalam albumnya ada, makanya ini semua FOMO gitu loh. Semua belum tahu sebenarnya, asal ngoceh aja gitu loh. Tapi kalau saya beberapa lagu saya tahu lah. Yellow, Scientist, Vida La Vida dan lain sebagainya itu Nyanyi saya dikit tahu lagi. lah. Bang
Bang Aldo, tapi mungkin kekhawatiran seperti mahasiswa dari UMJ dan juga beberapa pihak lainnya masih ada lah, meskipun tadi sudah dipastikan pasti dari perjanjian itu tidak akan dilanggar. Tapi seberapa besar potensi seorang fans begitu ya mengikuti idolanya dari berbagai sisi, mulai dari hingga isu-isu sensitif seperti tadi? Saya bisa menjawab itu karena saya slankers, saya tahu banget, saya sangat menghargai slang gitu ya. Jadi artinya bagaimana bim-bim kakak berlaku itu saya bisa segila mungkin gitu dulu mengikutinya. Dan saya yakin banget Coldplay ini juga seperti itu gitu ya. Banyak orang yang memang tadi punya fandom, tingkat fandom itu tinggi sekali. Tapi kembali lagi semua punya kontrol kok. Itulah gunanya tadi ada Habib juga memberikan kontrol teriakannya dia ini loh. Gitu. Jadi semuanya tuh electrifying gitu loh. Bahwa jangan takut, saya juga pernah seumuran adik-adik gitu loh. Karena semua orang yang di sini pernah muda juga selain ayahanda hari ini gitu loh. Jadi artinya pernah muda nih, pernah di konser yang sama sama saya. Kan kata takwa, gitu, berdua tuh. Jadi artinya bahwa jangan takut, kita punya radar, kita semua satu negara, kita semua satu volume, kita semua punya satu gas yang sama, punya satu rem yang sama gitu loh. Gaskan! Gitu. Gaskan, mantap. Ustadz Dery, pandangannya Ustadz Dery. Agar bisa mengakomodir semua pihak, bahkan yang menolak pun mungkin nanti bisa dikompromikan. Jadi kalau menurut saya sederhana aja, di hari yang sama dengan konser Coldplay, teman-teman 212 mesti buat acara tablik akbar atau salawatan. Di hari yang sama, di Jakarta lah. Jadi sehingga kita lihat mana nanti yang ramean majelis 212 atau Coldplay kan gitu. Nambahin kerjaan Bang Novel. Ini Oke, sebentar saya luruskan. Enggak, bukan gitu. Kan mau menyelamatkan umat daripada bahaya yang disebut tadi kan, efek negatif daripada 4 angka tadi. Kalau menurut saya 4 angka itu tidak akan mempengaruhi penontonnya. Saya nonton Coldplay terus tiba-tiba udah jadi itu enggak lah. Terus jadi cuman kita sangat tidak suka melihat gaya dia yang membawa bendera itu di atas panggung. Itu berarti kalau dia lakukan itu di Indonesia dia ngajak perang. Itu nggak bisa. Jadi kalau itu memang disepakati di MOU kontraknya G2G tadi, kalau dia menang ke Indonesia jangan coba-coba membawa simbol itu mengibarkan bendera itu. Kalau dia sepakati ya kita nanti. Bang Novel, respon Anda. Masih tetap dengan pendirian di awal nggak? Ya, jadi kita melihat ini Indonesia harus menegakkan Pancasila, tentunya adalah Pancasila selain Ketuhanan Yang Maha Esa, kita harus menjunjung kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sudah menjadi korban daripada diskriminasi. Selalu pergerakan-pergerakan ini yang kita menjaga Pancasila, menjaga negara. Merah putihnya kita sangat jelas. Daripada penjagaan kita Pancasila kita sangat jelas. Apa yang kita perjuangkan untuk dakwah. 212 itu hadir luar biasa. 2016 itu 7 juta. 2018 itu 13 juta. 212 majelis cinta. Majelis yang begitu luar biasa, kita bisa. Rumput saja itu kita jaga, apalagi persatuan. Allahu Akbar. Itu kita jaga. Sementara Blackpink yang cuman hanya 100 ribuan doang itu merusak rumput. Nah, kita minta keadilan. Kenapa konser-konser atau kegiatan-kegiatan yang menutup jalan Sudirman Tamrin cuman konser musik malam tahun baru ada 17 panggung, saya ingat 2013. Justru kita sampai saat ini memakai Monas sudah nggak bisa dilarang. Bagaimana kita akan melaksanakan daripada yaitu reuni akbar yang jumlahnya begitu jutaan sebagai wujud rahmatan lil alamin, itu adalah kita merasakan ketidakadilan, diskriminasi. Nah, bukan daripada itu juga masalah ekonomi. Ini nggak mendongkrak jauh daripada pendapatan orang Indonesia, karena yang harus kita perangi adalah korupsi. Yang kita harus luruskan itu adalah orang-orang perampok, pengemplang pajak. Banyak sumber daya alam ini yang mereka kuasai oleh orang-orang luar yang kita menjadi korban. Kalau kita mau sejahtera, konser yang Islami, konser yang tidak bertentangan dengan Islam, ataupun konser-konser apa, nggak usah bayar, mungkin dibayar pemerintah, asal pengelolaan negara ini dikelola dengan benar, tidak ada korupsi, tidak ada penggelapan pajak. Itu yang namanya di Jayapura itu tambang emas itu dijaga dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita sejahtera. Nggak perlu kita memikirkan pendapatan dari musik. Justru musik kita akan danain, justru musik kita akan dukung. Hidup musik. Bang Novel, Pak Kiai Taufik. Ya Rabb, ya Allah. Sebagai konklusi juga. Ya,
konklusinya intinya satu, saya tadi sudah sampaikan di awal bahwa apapun di negeri ini selama tidak melanggar undang-undang boleh diadakan gitu loh. Nah, adapun ada penolakan dan lain sebagainya itu hal yang wajar lah, namanya dinamika masyarakat begitu loh. Justru tadi ya dipandang secara positif bahwa apa yang dilakukan oleh Bang Novel Bamukmin dengan PA 212 ini mengingatkan kita semua tentang kita jangan mudah terpengaruh oleh LGBT. Itu juga penting, nggak apa-apa. Tapi sekali lagi kita ini harus menjadi bagian positif dalam pemulihan ekonomi bangsa kita yang habis diterpa 2 tahun lebih ini kena pandemi corona ya. Nah ini kita sedang bangkit, kita ya sedikit banyak ikut andil lah dalam proses perbaikan. Kita tahu bahwa konser-konser musik di Indonesia ini itu dampaknya luar biasa. Sayangnya memang dari dalam negeri sendiri tidak banyak grup musik yang berhasil konser berbayar kemudian dihadiri oleh orang banyak gitu. Oke, baik. Baru terakhir kemarin Dewa 19 itu lumayan. Mudah-mudahan ada grup musik dari Indonesia yang begitu konser dihadiri oleh masyarakat Indonesia banyak. Berbayar. Kalau yang gratis mah gampang, itu banyak kalau yang gratis Oke, siap. itu. Pak Kiai Jadi Holil Nafis. begitu. Saya sedang merenung sebenarnya. Merenung saya itu begini, ini musik kok sekian mahal orang pada berarti. Sementara umpamanya ketika berceramah Habib Novel Bamukmin itu nggak usah bayar kok nggak bisa sebanyak itu gitu lah. Atau Ustadz Dery umpamanya ceramah tidak seberjubelan itu. Saya sedang merenung bagaimana umpamanya proses persepsi orang dan minat orang itu memang beda-beda. Tinggal bagaimana kita bisa mengarahkan kepada kebaikan. Yang kedua, umpamanya ketika bicara soal pemulihan ekonomi melalui musik, saya berpikirnya disorientasi. Karena ketika hanya orang nonton musik memang ada perputaran, tapi nggak ada produksi. Perputarannya itu adalah orang membeli, apalagi sampai pinjol, kemudian hotel kebayar, iya. Tapi produksinya apa? Nggak ada produksi. Sementara ekonomi itu bisa berkembang, itu ketika ada produksi. Dan produksi itu yang bisa menghasilkan bahkan sampai bisa mempertahankan inflasi. Dari putaran bisnis atau perputaran dari penjualan karcis itu tidak menambah apa-apa terhadap produktivitas kita. Kecuali adalah sirkulasi dari perputaran ekonominya itu atau keuangannya itu. Oleh karena itu sebenarnya kalau memperbanyak musik dengan cara konser dan kemudian kita bisa banyak uang yang bisa hotel umumnya ditempatin itu tidak efektif untuk menaikkan atau memulihkan ekonomi kita. Harus kembali pada produksi. Yang ketiga yang menjadikan persepsi kita ini masih menjadi konsumen ya. Kita ini masih konsumen. Soal produksi kan hal lain. Saya juga kan tidak lengkap mengatakan bahwa memang produksi itulah paling penting dalam meningkatkan ekonomi kita. Cuman bahwa konser-konser musik atau apapun yang sifatnya keramaian itu ikut memperbaiki itu tadi proses perputaran keuangan. Saya nggak ada berbeda dengan Yai Taufik Damas, cuma saya ingin mengubah orientasi yang menjadi musik yang melulu dan lurus untuk pengembangan ekonomi itu harus diimbangi dengan produktif kalau kita kepengen maju. Saya pikir itu. Yang ketiga yang saya juga berpikir merenung juga tadi sama kita kenapa nggak lebih cinta produk dalam negeri? Nah itu saya berpikir, artinya apa? Kalau kita mampu mempromosikan, mampu kita juga menggairahkan masyarakat, kita cukup banyak gitu loh. Jadi kita tidak menjadi masyarakat konsumen, tapi menjadi produsen. Ini problem budaya kita, Kiai. Ini problem budaya. Memang kalau soal cinta produk dalam negeri, ini kita punya budaya yang bermasalah. Saya pernah tinggal di negara-negara Arab, di Mesir. Itu kalau ada 2 bioskop, satu nyetel film, mutar film Hollywood, satu lagi film Mesir. Itu yang rame film Mesir bukan film Hollywood. Tapi kalau di Indonesia bisa gak begitu? Dan kuncinya satu, kenapa? Karena film-film Mesir itu menceritakan budaya mereka. Jadi orang Mesir itu nonton dirinya sendiri. Nah di Indonesia film-film belum sampai ke taraf itu. Saya pikir itu ada bagian dari analisa. Tapi analisa yang lain adalah kebanggaan terhadap diri kita. Mungkin masih ada mental inferior, kemudian kalau di luar itu adalah bagus. Ya banyak faktor sebenarnya bukan hanya satu faktor. Tetapi ini boleh pemangku kebijakan adalah didorong. Bagaimana kita ini bisa mencintai sehingga produk kita ini adalah bisa laku. Dan bisa juga balik modal lah. Cinta karya lokal Pak Kiai. Ya. Baik Pak Kiai. Singkat saja.
Saya Bu, Pak Kiai, kalau saya tadi kurang setuju dengan disorientasi di musik ya. Bahwa di musik itu ada yang disebut namanya penumbra. Efek domino ketika musik itu dipersembahkan ke market. Itu efeknya bermacam-macam. Tadi saya sempat sampaikan bahwa satu adalah economical revenue itu akan tumbuh dari ketika sebuah konser itu dihadirkan. Karena tumbuhnya itu dimulai dari ketika acara itu terjadi bahkan paskanya. Pertama adalah terjadinya satu euforia. Euforia itu sebenarnya memberikan tadi dampak ekonomi kepada satu misalnya Ibu Dibio ya tukang jual tiket gitu kan. Lalu kemudian kedua adalah Indonesia ini kan tukang bajak ya gitu, kaos-kaos Coldplay pasti banyak tuh bajakan tuh gitu. Kita harus lihat itu saudara kita juga yang bikin dan artinya banyak efek. Jadi cuma memang di Indonesia ini nggak transparan masalah musik. Jadi nggak tahu tuh sebenarnya kalkulatornya nanti sebenarnya efek daripada tadi monetisasi di musik ini berapa itu sih. Banyak efek kalau kata Bang Aldo. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi pemirsa. Pemirsa sudah hadir Syekh Muhammad Jaber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa TV1 Catatan Demokrasi di mana Anda berada, semoga ya Rabb selalu dalam keadaan sehat wal afiat, selalu dalam hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini berat bagi saya karena ada guru-guru saya kayak Khalil Nafis, Masya Allah, Habib Taufik, Ustaz Diri Sulaiman ini. Apa yang saya bisa sampaikan mengenai musik ini? Enggak bisa. Satu hal saja, ayat yang sering kita dengar, ya dalil bagi seorang yang berkata tidak boleh ya musik, ayat di surat Luqman, ayat yang ke-6. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah ahli tafsir, sebab nuzul ayat itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara dengar baik-baik. Ada seorang namanya An-Nadhr bin Al-Harith. Beliau ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat suci Al-Quran kepada penduduk Makkah, banyak yang suka mendengar Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencari sesuatu, ya, kisah atau cerita atau ucapan yang menarik supaya menjauhkan penduduk Makkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau membawa cerita-cerita kisah dari Persia dan Romawi. Allah menurunkan ayat suci Al-Quran, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Ada sebagian dari manusia yang membawa cerita atau ucapan dengan tujuan menyesatkan umat. Itulah intinya saudara. Berarti tergantung. Ada seorang yang niatnya menyesatkan umat, menjauhkan umat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya melalui penyanyi saja, dengan ucapan atau perbuatan apapun dengan tujuan menjauhkan umat dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam ayat tersebut. Beda dengan orang penyanyi atau yang lain yang dengan harapan dan tujuan mendekatkan umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda jauh. Karena itu saudara, ingat, siapa saja dengan ucapan atau perbuatan dengan niat menyesatkan umat, menjauhkan umat dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan azab yang menghinakan. Siapapun dengan ucapan atau perbuatan yang mendekatkan umat kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Hadza minni wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abu Janda terima kasih, Pak Kiai Taufik terima kasih, Ustadz Dery Sulaiman terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga Bang Aldo, Bang Novel, Pak Kiai dan juga untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kita nanti akan lihat apakah kemudian Bang Novel Bamun dan juga Abu Janda akan nonton konser Coldplay atau tidak gitu. Ini Nonton adalah bareng. akhir catatan demokrasi hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.